Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abid Setiawan dari kelas 12 IPA 4. Hal yang pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang pengertian dari gelombang elektromagnetik, yang merupakan gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta negatif dan tidak memerlukan suatu media rambat. Itu artinya gelombang ini biasa merambat meskipun berada di dalam ruangan hampa. Sekalipun gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang sudah banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti contoh yang dibuktikan di awal paragraf. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika gelombang elektromagnetik dalam bentuk gelombang memiliki beberapa variabel yang bisa diukur. Beberapa variabel tersebut adalah seperti panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak di antara kedua buah puncak, sedangkan untuk frekuensi sendiri adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. Jika dilihat secara matematika adalah sebagai berikut ini. C sama dengan lambda kali F. Keterangannya, C itu sebagai kecepatan cahaya, lambda itu panjang gelombang, F sebagai frekuensi. Perlu diketahui, jika energi elektromagnetik yang dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta memiliki level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi yang dimiliki oleh suatu sumber energi, maka akan semakin rendah panjang gelombang dari energi yang berhasil dihasilkan, sekaligus semakin tinggi frekuensinya. Sifat gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa sifat di dalamnya. Nah, agar kalian lebih mudah paham akan gelombang elektromagnetik, berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan, dapat merambat pada suatu ruang hampa. Besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet. Dengan hubungan E sama dengan CB, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. Merupakan gelombang transversal, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, dan pelenturan atau disebut dengan difraksi. Memiliki momentum. Dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum atau konstanta. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itulah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, adapun jenis-jenis gelombang elektromagnetik, itu gelombang elektromagnetik juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jika kalian belum tahu apa saja jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik, maka penjelasan yang ada di bawah ini bisa membantu. Yang satu yaitu gelombang radio. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik di mana adanya gelombang elektromagnetik tersebut adalah ketika bunyi atau radio. Satu, gelombang radio. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik di mana adanya gelombang elektromagnetik tersebut adalah ketika bunyi atau audio berubah menjadi suatu sinyal listrik dengan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Atau secara mudahnya, gelombang radio bisa dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut dengan osilator. Gelombang radio ini akan dipancarkan oleh
dan diterima oleh antena. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio adalah seperti televisi, radio, telepon, dan radar. Gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Hertz serta digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. Gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave dapat dihasilkan oleh tabung klystron yang mana memiliki fungsi sebagai penghantar energi panas. Frekuensi gelombang elektromagnetik pada gelombang mikro terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar atau 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul dan atom, maka benda tersebut akan bergetar hingga memunculkan efek panas. Lalu jika ada makanan yang menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan tersebut dapat panas dan masak dalam waktu yang singkat. Proses inilah yang digunakan pada open microwave. Gelombang mikro juga bisa dimanfaatkan pada radar atau radio detection and ranging. Radar dapat digunakan untuk mencari sekaligus menentukan jejak suatu benda dengan memanfaatkan gelombang mikro. 3. Gelombang inframerah atau infrared. Inframerah adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya. Tampak meski begitu ternyata panjang gelombang inframerah lebih pendek daripada gelombang radio. Jangkauan panjang dari panjang gelombang inframerah berkisar antara 1000 nanometer hingga 1 nanometer. Sinar inframerah dihasilkan dari elektron yang ada pada molekul bergetar dan kemungkinan akan terurai menjadi beberapa bagian molekul yang berbeda-beda. Karena benda tersebut dipanaskan, energi yang dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar tersebut akan dalam bentuk radiasi inframerah. Perlu diketahui juga, jika setiap benda panas pasti memiliki pancaran gelombang inframerah. Saat ini, gelombang inframerah memang udah banyak digunakan dalam benda-benda dalam kehidupan sehari-hari, seperti remote TV, transfer dan dari ponsel ke ponsel lain hingga terapi fisik. Cahaya tampak. Seperti dengan namanya, gelombang tampak memang bisa dilihat secara langsung oleh indera penglihatan manusia. Gelombang tampak terdiri dari 7 warna, di mana jika diluruskan dari frekuensi yang paling besar adalah dimulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sedangkan untuk panjang gelombang setiap cahaya tersebut adalah sebagai berikut ini. Merah memiliki panjang gelombang antara 620 hingga 780 nanometer. Jingga memiliki panjang gelombang antara 590 hingga 620 nanometer. Kuning memiliki panjang gelombang antara 570 hingga 590 nanometer. Hijau memiliki panjang gelombang antara 490 hingga 570 nanometer. Biru memiliki panjang gelombang antara 450 hingga 490 nanometer. Nila memiliki panjang gelombang antara 420 hingga 450 nanometer. Ungu memiliki panjang gelombang antara 380 hingga 420 nanometer. Sekedar informasi, dari 1 nanometer sama dengan 1 nanometer 10 dikurang 9 meter. Sebagai informasi tambahan, jika 1 nanometer adalah 1 nanometer yang berkisar antara 10 hingga 9 meter, lalu untuk gelombang cahaya tampak sampai saat ini juga sudah dimanfaatkan dalam beberapa benda seperti laser dalam serta optik pada bidang telekomunikasi dan juga kedokteran. 5. Sinar ultraviolet. Matahari merupakan sumber utama cahaya yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada di dalam orbit atom, busur karbon serta lampu merkuri. Sinar ultraviolet sebenarnya
merupakan bagian dari spektrum warna, akan tetapi indera penglihatan manusia tak mampu melihat sinar ultraviolet. Selain itu, sinar ultraviolet juga memiliki panjang gelombang yang begitu pendek jika dibandingkan dengan warna lainnya. Hal ini karena sinar ultraviolet memiliki daya tembus yang lebih kuat dibandingkan dengan warna cahaya lainnya. Bahkan sinar ultraviolet atau cahaya ultralampu juga mampu menembus kulit manusia dan mampu mengubah struktur sel kulit manusia. Pada kadar rendah, sinar ultraviolet bisa memberikan bantuan dalam proses pembentukan vitamin D. Akan tetapi, pada kadar tinggi, sinar ultraviolet mampu membuktikan penyakit kanker kulit. Perlu diketahui juga, jika sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang antara 3 nanometer hingga 380 nanometer. Saat ini, keberadaan sinar ultraviolet banyak dimanfaatkan untuk lampu UV serta untuk operasi mata lasik. Yang keenam yaitu sinar X. Berikutnya ada sinar X yang memiliki daya tembus sangat besar, bahkan lebih besar daripada sinar ultraviolet. Panjang gelombang sinar X terbilang cukup pendek, namun memiliki frekuensi yang begitu tinggi. Karena memiliki daya tembus yang luar biasa, sinar X bisa menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, buku tebal hingga pelet aluminium setebal 1 cm. Namun sinar X tak mampu struktur padat seperti tulang. Dengan adanya kemampuan sinar X yang bisa menembus daging, maka tak heran jika sinar X kerap rentang yang bisa memanfaatkan struktur atau rangka pada layar film. Bahkan sinar X dimanfaatkan untuk melacak atau melihat isi tas penumpang di bandara. Panjang gelombang juga yang dimiliki oleh sinar X adalah berkisar antara 0,3 nanometer hingga 3 nanometer. Lalu penemu dari sinar X adalah William Röntgen. Ketika ia melakukan percobaan hamburan elektron bertegangan tinggi. Sinar gamma. Gelombang sinar gamma dapat ditulis dengan nama sinar X, di mana gelombang sinar gamma bisa disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang paling kuat. Artinya gelombang elektromagnetik lainnya. Panjang gelombang pada sinar gamma adalah berkisar antara 0,003 hingga 0,3 nanometer, atau bisa juga ditulis sebagai 0,3 nanometer hingga 30 nanometer, di mana 1 meter adalah 10 hingga 12 meter. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari adanya peristiwa radioaktif, dihasilkan dari adanya peristiwa peluruan radioaktif atau inti atom yang tak stabil. Gelombang sinar gamma juga dapat menembus struktur padat seperti struktur atom menjadi atom yang berbeda. Bahkan sinar gamma juga terjadi pada suatu proses reaksi nuklir, sehingga menghasilkan suatu radiasi yang cenderung begitu membahayakan bagi untuk makhluk hidup. Dalam dunia medis, keberadaan sinar gamma digunakan untuk melestarikan peralatan medis seperti proses radioterapi dalam pengobatan kanker. Itulah beberapa jenis dari gelombang elektromagnetik yang masih ada hingga saat ini. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.